sadar kita tekana situ lah karena keparakan ya. Nah, jadi najis ini meskipun kada tahu tetap kada sah. Nah, maka dari itulah sebagian ulama itu menyarankan agar kita ini meskipun sudah lengkap saja kalimat waktunya sembahyang adalah, nah cuma diqadha sembahyang itu artinya adalah kita mengqadha kalau bina tanpa kita sadari kita sembahyang itu terbawa najis kan misalnya lah, itu tidak sah. Nah meskipun kita tidak berdosa karena kada tahu lah, tapi sembahyang kita itu kada sahnya kayak ibarat catatan itulah. Oleh tanggal 1 lengkap sembahyang, tanggal 2 lengkap, tanggal 3 zuhurnya parai. Padahal dia menggawi aja. Tapi catatannya zuhur itu kada sah, kada menggawi. Kenapa? Karena terbawa najis misal. Nah, jadi diqadha. Nah, kemudian ada lagi sebahagian lah ulama yang menyarankan kita ini mengqadha sembahyang ini di Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini hari Jumat akan datang ini terakhir bulan Ramadan. Kemudian belum lagi mah. Belum berarti 35 hari kan puasa. Ini Jumat terakhir ya. Nah, ini habis sembahyang Jumat lah imbah Jumatan itu. Nanti kata mau berjamaah boleh kalau memang sependapat adalah atau masing-masing lah. Nah, mengqadhanya itu sembahyang zuhur 4 rakaat lah niat mengqadha sembahyang zuhur. Kemudian salam sembahyang asar lagi 4 rakaat. Salam lagi mengqadha sembahyang maghrib 3 rakaat. Salam lagi lah. Kemudian sembahyang lagi mengqadha isya 4 rakaat. Salam lagi kemudian mengqadha subuh 2 rakaat. Salam selesai seputaran lah 5 waktu itulah. Nah, cuma diurut mulai zuhur sampai subuh. Hai. Hah? Ada bawirid berdoa ada Bapak? Nah, jamun handaknya yang terakhir aja. Nah, jadi zuhur dulu bang lor kamat. Baik itu asarnya kamat aja lah. Apalagi maghribnya kamat aja, isyanya kamat, subuh kamat aja. Nah, imbas subuh menandak bawirid silakan. Ada bawirid kada apa karena wiritan itu sunat lah. Ini nang wajibnya ini kan sembahyangnya. Apa? Oh ya itu lah kalau itu dulu lah. Maksudnya imbah Jumat nih waktunya panjang sampai asar ya. Nah, kan jadi terserah hendak di masjid kan mengqadhanya kan hendak di rumah ada masalah. Cuman kalau disunahkan karena berbilang masjid itu kan. Nah, lalu disunahkan Jumatnya diulang dengan zuhur itu berdahulu digawi lah. Menggawi itu dulu hanya tentang mengqadha tadi. Nah ini meskipun hadisnya ini adalah hadis dhaif lemah ya adalah, nah cuma dalam kaidah agama itulah ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, meskipun kita orang awam ini kada paham urusan dalil hadis itu kan, cuma yang penting ada ulama yang besar melakukan itu maka boleh kita mengikuti. Nah ini yang melakukan ini adalah itu seorang wali besar di Hadramaut itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini wali kutub di zamannya. Nah, dan Sidin memang orang yang sangat alim sekali. Nah Sidin ini melakukan itu dan menghimbau kepada jamaah ketika itu untuk mengqadha itu. Nah jadi andai kata kita kada paham hadis ini tapi kita tahu bahwa ada yang ulama besar yang melakukan itu boleh kita mengikuti lah.
Nah, kemudian ada lagi Habib Zain bin Smith. Bukan. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Adalah ini murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Yang dikatakan, nah Habib Abdullah Al-Haddad sendiri mengatakan ini bidang fikihnya sama dengan Imam Syafi'i ilmunya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah itu fikihnya, tapi kalau bidang hakikat, nah ini bahkan Imam Syafi'i pun tidak mampu menandingi Habib Ahmad bin Zain. Nah ini pun Sidin melakukan itu. Artinya orang besar lah. Nah cuma yaitu niatnya mengqadha lah sembahyang yang sebenarnya kita menggawi cuma tanpa kita sadari sembahyangnya itu kada sah karena terbawa najis dan sebagainya. Jangan kena, nah ini nang kada bolehnya ini nyata-nyata benar ini sembahyang balang kambingan, mari lah. Lalu cukup mengqadha seputaran itu aja, itu jangan, tidak boleh. Jadi harus kalau balang kambingan, kalau kita ingat berapa jumlah sembahyang yang kita tinggalkan, ya dikata sesuai dengan jumlah itu. Bila kada ingat, nah ini banyak ya, emang kata nang kira-kira sudah cukup. Nah ini mungkin pengalaman bahari ini masing-masing, ini nang ingat pribadi masing-masing ya. Ini ada nang balang kambingan, ada balang untahan, ada juga nang balang hadangan sama sekali. Balang hadangan tuh parai ya terus. Balang kambingannya ada juga orang 5 hanya 3 misalnya kan 2 tertinggal tuh balang kambingan ngarannya. Balang untahan itu sekali aja sembahyang sehari. Balang hadangan ini parai hadangan tuh hirang aja kan. Balang ada lain. Ya kada apa-apa maksud ulun ini lah mengqadha itu jadi kada apa jalanakan. Nah cuma nang kada nang harian lah ibaratnya tetap dijalankan. Nang kada boleh ini misalnya nih anggaplah 10 tahun balang kambingan. Lalu mengqadha sekali ini itu nang terakhir Jumat itu sudah cukup aja ajar. Nah ini ada boleh itulah. Karena ini yang mengqadha ini lebih ditujukan kepada orang yang tanpa sadar nyala sembahyangnya itu kada sah. Paham lah maksudnya?